Artinya apa? Berdasarkan pasal-pasal undang-undang, pasal 2 ayat 1, pasal 8, kompilasi hukum Islam, Al-Quran, Al-Baqarah 221, Al-Ma'idah ayat 5, Al-Mumtahanah ayat 10, Al-Rum ayat 21, At-Tahrim ayat 6. Jadi kendati pun bukan negara agama, mendasarkannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Serta fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa perkawinan beda agama ini adalah haram dan tidak sah. Jadi menurut fatwa Majelis Ulama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Yang kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Fatwa ini diputuskan tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 Hijriah bertepatan dengan 29 Juli 2005, ditandatangani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Hasanuddin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi kenapa mereka itu menggebu-gebu ingin merusak tatanan perkawinan dalam Islam, menggebu-gebu ingin merusak tatanan pernikahan di dalam Islam? Mereka berusaha keras. Makanya kemudian pornografi itu mereka gencarkan. Mengapa? Agar terwujud kehidupan umat Islam di Indonesia itu seperti kehidupan mereka di Barat dan di Eropa. Itu maunya mereka. Nanti di ujungnya saya jelaskan apa sebabnya. Apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka ingin mewujudkan Indonesia itu seperti Eropa, Indonesia itu seperti Barat. Jadi suami tidak boleh melarang istrinya kalau istrinya itu senang sama orang lain. Begitu juga istri tidak bisa melarang suaminya kalau istrinya senang orang lain. Tapi tetap dia masih suami istri. Nah ini yang disebut kehidupan free, kehidupan kebebasan. Kalau aku suka, apa hakmu ikut-ikut melarang aku? Nah, ini hadirin rahimakumullah. Nah, ini latar belakangnya, Pak. Sejak runtuhnya kekhalifahan Utsmani di Turki 1924, itu satu-satunya benteng Islam yang masih tidak bisa ditembus adalah perkawinan Islam. Benteng umat Islam itu satu-satunya adalah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apa maknanya? Mereka berupaya agar kehidupan masyarakat di negara muslim termasuk di Indonesia bebas sebebasnya menganut faham free sex, common leven dan nikah beda agama. Jadi menurut mereka nikah beda agama nggak masalah, kan sama-sama manusia. Yang lebih dahsyat lagi, mereka itu mengupayakan agar laki-laki bisa berhubungan dengan laki-laki, perempuan bisa berhubungan dengan perempuan. Nah ini, mereka mendesain dengan dalih hak asasi manusia. Merusak tatanan ini tujuannya adalah jangan sampai terjadi perkawinan itu sakinah mawaddah warahmah. Mereka sangat khawatir. Apa yang dikhawatirkan dari mereka? Kalau orang itu pernikahannya satu agama, lalu terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, akan lahir ahli-ahli ilmu
bidang ekonomi, bidang politik, bidang ketatanegaraan, bidang militer, dan mereka akan bisa memimpin dan bangkit menjadi umat Islam terbangkit. Kalau umat Islam itu nikahnya nikah beda agama, lalu kemudian kerjanya kemana-mana itu menganut aliran free sex, asal senang di mana dengan lawan jenis dia lakukan, apalagi bisek, bisa join sama laki-laki, bisa join sama perempuan, gak mungkin akan lahir itu orang soleh dan menjadi pejuang, gak mungkin. Ini yang mereka khawatirkan. Jadi kalau kita bisa mempertahankan kerukunan, kedamaian, dan kemudian di dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, akan lahir orang-orang ini. Orang-orang yang berkualitas tinggi, hafal Al-Quran. Seperti di Palestina itu untuk menjadi tentara, baik di Fatah maupun di Qassam, itu wajib hukumnya hafal Al-Quran. Al-Quran itu gak gampang Pak menghafalkan. Kalau di Indonesia tentaranya itu adalah yang diterima yang hafal Al-Quran, khusus yang muslimnya, Masya Allah, itu akan banyak pertolongan Allah di situ. Inilah yang dikhawatirkan, dan mereka itu sangat takut. Sangat takut kalau muslim menjalankan agamanya akan lahir orang-orang cerdas, akan lahir tokoh-tokoh dari keluarga ini. Gak mungkin lah Pak, lahir tokoh dari keluarga yang sama level ya, yang kumpul kebo gitu. Nggak mungkin. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.